Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Talita pimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin ya rabbal alamin. Karena hari ini guru kelas 4 berhalangan hadir, maka kita belajar dalam kelas rangkap bersama kelas 4 dan kelas 5. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Coba dilihat yang kelas 4 dan kelas 5, ada tidak temannya yang tidak masuk hari ini? Kelas 4, kelas 5, kelas 4, Alhamdulillah. Kelas 5, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, masuk semua ya hari ini. Nah, ibu mau bertanya sama kelas 4, pernah tidak kelas 4 mendengar itu apa sih gagasan pokok? Ya. Lalu yang kelas 5 pernah tidak berpikir, seandainya kita tidak punya tulang, apakah kita masih bisa bergerak? Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang kelas 4 kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf bacaan dengan benar. Sedangkan untuk yang kelas 5 itu dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk yang kelas 4 dahulu, yang kelas 5 silahkan baca bukunya dulu ya. Ibu akan memberikan materi untuk kelas 4. Silahkan yang kelas 5 baca bukunya dulu. Diperhatikan baik-baik ya. Ini untuk yang kelas 4. Ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan pokok. Ya, gagasan pokok berisi: 1. Berisi hal pokok yang dibahas dalam paragraf. Yang kedua, biasanya terdapat di awal, bisa di tengah atau di akhir paragraf. Yang terakhir, didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memperkuat gagasan pokok. Ya, ini ada contoh 1. Ada paragraf ya. Aku memiliki seekor kucing bernama Mini. Bulunya putih dan halus, membuatnya tampak sangat lucu. Setiap pagi Mimi selalu menunggu di depan pintu untuk diberi makan. Ia juga suka bermain bola kecil di ruang tamu. Kehadirannya membuat rumah menjadi lebih ramai dan menyenangkan. Ini di sini mana sih bagian gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama ya. Ini, aku memiliki seekor kucing bernama Mini. Sedangkan kalimat selanjutnya, kalimat 2 sampai dengan kalimat 5 ini adalah gagasan pendukungnya. Dia mendukung dari cerita si seekor kucing bernama Mimi ini ya. Jadi inti utamanya dia membicarakan seekor kucing bernama Mimi. Demikianlah materi untuk kelas 4. Ya, silahkan kalian mengerjakan LKPD ini ya untuk kelas 4. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk kelas 5. Yang kelas 5 tolong diperhatikan. Organ gerak manusia dan hewan. Ya, apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak berguna untuk fungsinya ya untuk berjalan, berlari, melompat,
memegang, menggali, membajak, berenang, dan sebagainya. Apa saja organ gerak pada manusia? Itu organ gerak pada manusia terbagi menjadi dua, ya, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, tulang akan tetap diam. Sedangkan alat gerak aktif berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel pada otot. Nah, organ gerak pasif itu apa saja ini? Tulang tengkorak, ya, tulang tengkorak ini, tulang kelapa, tulang mata, tulang wajah. Lalu tulang leher, ya, tulang dada. Organ gerak yang kedua, tulang yang pasif ya, dan tulang dada. Lalu selanjutnya tulang lengan. Ya, ini bagian-bagiannya dari tulang lengan. Demikianlah pemaparan materinya. Untuk tugasnya kelas 5 silakan kalian diskusi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, lalu mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan ini masing-masing foto per kelompok. Kelompok silakan berdiskusi dengan baik. Yang kelas 4, apakah sudah selesai? Iya, ayo kita bahas bersama-sama, ya. Coba maju satu, kita bahas nomor 1. Ya, nomor 1 itu gagasan pokok dari paragraf pertama itu apa? Iya, benar sekali. Terletak pada kalimat yang pertama, ya. Selebihnya adalah gagasan pendukung, ya, benar sekali. Selanjutnya untuk kelas 5, silakan maju. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kelas 4, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa? Iya, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa tadi ide pokok tadi apa? Gagasan pokok tadi apa? Iya, gagasan utama atau ide utama dalam satu paragraf. Yang kelas 5, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, kita sudah mempelajari tentang alat gerak pada manusia dan hewan serta fungsinya, ya. Alat gerak pada manusia tadi apa? Ada aktif dan alat gerak pasif. Yang aktif tadi apa? Iya, tepat sekali, otot. Yang pasif tulang, ya. Tuh, benar yang kita pelajari. Hal menarik apa yang kalian ingat pada pembelajaran hari ini? Iya, menentukan paragraf. Ya, kelas 5. Apa hal menarik? Ya, hal yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini. Ya, alat gerak pada manusia dan hewan. Ya, fungsinya. Ya, tadi alat gerak pada hewan itu ada sirip, ya, ada tulang, ada ekor pada ikan, ya, benar sekali. Oke. Untuk tugas di rumah, anak-anak kelas 4 silahkan kerjakan halaman 128 tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan. Sedangkan untuk kelas 5, silahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada halaman 130, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silahkan beres-beres, siap-siap,
Untuk Jonathan, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.